Di sebuah ruang tamu mewah di Jakarta, suara pecahnya gelas kristal memecah keheningan malam. Aku, Nadia, berdiri membeku saat melihat surat nikah rahasia di tangan ibuku yang seharusnya tersembunyi selamanya. Ayahku, dengan wajah merah padam, melemparkan kertas itu ke lantai, dan tiba-tiba, seluruh duniaku runtuh dalam satu hembusan napas yang penuh kemarahan. Aku tidak pernah membayangkan hari itu akan datang begitu cepat. Semua berawal dari masa kuliah di Universitas Indonesia, di mana aku, seorang mahasiswa sastra yang pendiam, selalu menyembunyikan diri di balik tumpukan buku. Aku adalah gadis biasa dari keluarga konserati di Bandung yang diajarkan untuk menikah dengan pria baik-baik dan membangun rumah tangga sempurna. Tapi kemudian, ada dia, Laras, bintang oli kampus yang selalu dikelilingi sorak-sorai penggemar. Dengan tubuh atletisnya yang tinggi semampai, rambut pendek hitam legam, dan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja, Laras adalah mimpi buruk bagi rahasiaku yang tersembunyi. Pertemuan pertama kami terjadi di perpustakaan, saat hujan deras mengguyur Jakarta. Aku sedang membaca novel klasik ketika bola oli menggelinding ke kakiku. "Ma, itu milikku," katanya sambil tersenyum, suaranya hangat seperti sinar matahari pagi. Aku mengangkat kepala, dan mata kami bertemu. Saat itu aku merasakan getaran aneh di dada, sesuatu yang selama ini kucoba abaikan. Laras mengajakku bicara, dan dari obrolan singkat itu kami mulai sering bertemu. Dia cerita tentang tekanan sebagai atlet nasional, bagaimana orang tuanya memaksa dia untuk menjaga citra sempurna, sementara aku berbagi tentang mimpi menjadi penulis yang selalu ditertawakan keluargaku. Seiring waktu, pertemuan kami berubah menjadi rahasia. Kami bertemu di kai-kai tersembunyi di pinggiran kota, berbagi cerita di bawah pohon rindang taman kampus. Laras membuatku merasa hidup, seperti buku-buku yang kubaca tiba-tiba menjadi nyata. Tapi di balik itu ada rasa takut yang menggerogoti. Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan seperti kami sebagai tabu, aku tahu ini bisa menghancurkan segalanya. Keluargaku yang taat beragama pasti akan mengusirku jika tahu. Laras juga punya beban. Ayahnya adalah pejabat tinggi yang mengharapkan dia menikah dengan anak temannya, seorang pengusaha kaya. Suatu malam, setelah pertandingan oli yang menegangkan, Laras datang ke apartemen kecilku. "Nadia, aku tidak bisa terus seperti ini," katanya, matanya berkaca-kaca. "Aku mencintaimu, tapi tekanan ini. Ayahku sudah mengatur pertunangan." Hatiku hancur mendengarnya. Kami berpelukan, dan di saat itu aku merasakan betapa rapuhnya cinta kami. Tapi alih-alih mundur, kami memutuskan untuk melawan. Kami pergi ke sebuah kantor kecil di pinggiran Jakarta dan menikah secara rahasia, hanya dengan 2 saksi yang kami bayar. Itu adalah keputusan impulsi, didorong oleh rasa takut kehilangan satu sama lain. Kehidupan setelah itu seperti mimpi buruk yang manis. Kami hidup dalam gelembung rahasia, bertemu diam-diam, berbagi momen intim tanpa kata-kata yang berlebihan. Tapi gelembung itu mulai retak ketika ibuku mulai curiga. "Kenapa kamu sering keluar malam-malam?" tanyanya suatu hari, matanya penuh kecurigaan. Aku berbohong, tapi hatiku gelisah. Laras juga menghadapi masalah. Tunangannya yang diatur, seorang pria bernama Andi, mulai menekan untuk pernikahan segera. Konflik pertama meledak saat pesta keluarga Laras. Aku diundang sebagai teman, tapi Andi melihat kami berdua di taman, saling memandang terlalu lama. "Apa hubungan kalian sebenarnya?" tanyanya dengan suara dingin. Laras menyangkal, tapi matanya penuh rasa bersalah. "Malam itu kami bertengkar hebat. Kamu harus putuskan, Laras. Aku atau dia," jeritku, air mata mengalir. Dia memelukku, berjanji akan menyelesaikan semuanya, tapi aku tahu itu tidak mudah.
Sementara itu, di rumahku, ayah mulai membicarakan perjodohan dengan anak tetangga. Kamu sudah 24 tahun, Nadia. Saatnya menikah, katanya tegas. Aku merasa terjebak, seperti burung dalam sangkar emas. Setiap malam, aku bergulat dengan diri sendiri, apakah cinta ini benar? Apakah aku egois karena menarik Laras ke dalam pusaran ini? Masyarakat sekitar, dengan gosip-gosip mereka tentang perempuan yang aneh, membuatku semakin paranoid. Akhirnya, rahasia kami mulai bocor. Seorang teman Laras melihat kami berciuman di mobil, dan gosip menyebar seperti api. Laras dipanggil oleh ayahnya, yang marah besar. Kamu menghancurkan nama keluarga, bentaknya. Laras pulang dengan wajah memar, bukan dari pukulan isik, tapi dari kata-kata yang menyakitkan. Dia datang padaku, menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Nadia. Di titik itu, aku memutuskan untuk bertemu keluargaku. Tapi sebelum aku bisa bicara, ibuku menemukan surat nikah itu di laci mejaku. Dan begitulah, malam itu semuanya runtuh. Ayahku memanggilku ke ruang tamu, wajahnya penuh kecewaan. Ini apa? Kamu menikah dengan perempuan, tanyanya, suaranya gemetar. Aku tidak bisa menjawab, hanya menangis. Mereka mengusirku keluar rumah, meninggalkanku sendirian di jalanan malam Jakarta yang dingin. Aku menelepon Laras, tapi teleponnya mati. Hatiku hancur, bertanya-tanya apakah dia juga meninggalkanku. Tapi pagi harinya, dia datang membawa tas besar. Aku pergi dari rumah. Kita akan hadapi ini bersama, katanya tegas. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran, mencoba membangun hidup baru. Tapi tekanan masyarakat mulai menekan. Teman-teman menjauh, pekerjaan Laras sebagai atlet terancam. Di tengah itu, Andi muncul kembali, mengancam akan membongkar semuanya ke media jika Laras tidak kembali. Ini bukan tentang cinta, ini tentang nama baik, katanya dingin. Laras ragu, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Apakah dia akan mengkhianatiku? Hidup kami di apartemen kecil itu seperti perang dingin yang tak berkesudahan. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa takut yang menggerogoti, bertanya-tanya apakah hari ini adalah hari di mana semuanya akan berakhir. Laras, dengan mata yang lelah setelah latihan oli yang panjang, mencoba meyakinkanku bahwa kami akan baik-baik saja. Tapi aku tahu, di balik senyumnya, ada beban berat yang dia pikul sendirian. Andi tidak berhenti mengganggu. Dia mengirim pesan ancaman, menelepon di malam hari, bahkan datang ke apartemen kami suatu sore. Laras, pikirkan karirmu. Media akan menghancurkanmu jika tahu kamu. Seperti ini, katanya dengan nada menghina. Aku berdiri di belakang pintu, mendengar semuanya, hatiku seperti diremas. Laras mengusirnya, tapi setelah itu, dia duduk di sofa, menatap kosong. Mungkin dia benar, Nadia. Apa kita bisa bertahan? Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk. Aku merasa dikhianati, meski dia belum melakukan apa-apa. Malam itu kami bertengkar lagi. Kamu mau kembali ke dia? Setelah semua yang kita lewati, jeritku. Laras menangis, memelukku. Aku takut kehilangan segalanya. Ayahku sudah memutuskan hubungan, sponsor oli mulai mundur. Ini bukan hanya tentang kita. Aku mengerti, tapi itu tidak mengurangi sakitnya. Di Indonesia, di mana undang-undang tidak melindungi kami, cinta seperti ini seperti berjalan di atas pisau tajam. Sementara itu, keluargaku tidak berhenti mencoba menyelamatkanku. Ibu menelepon setiap hari, memohon aku pulang. Ini pasti pengaruh buruk. Kamu bisa berubah, katanya dengan suara penuh harap. Ayah lebih tegas, mengancam akan melaporkan ke polisi jika aku tidak putus.
Aku merasa terpecah antara cinta untuk Laras dan rasa bersalah terhadap orang tua. Setiap malam aku bergulat dengan pikiran, apakah aku salah karena mencintai perempuan? Apakah ini dosa yang tak termakan, seperti yang dikatakan masyarakat? Konflik memuncak saat turnamen voli nasional di Surabaya. Laras harus tampil, tapi gosip sudah menyebar di tim. Rekan setimnya mulai menjauh, pelatih memperingatkan. Fokus pada permainan, jangan bawa masalah pribadi, katanya. Aku ikut ke sana, menyamar sebagai teman, tapi di hotel, Andi muncul lagi. Kali ini, dia membawa bukti foto kami berdua yang diambil diam-diam, kembalilah, atau aku publikasikan ini, ancamnya. Laras panik. Dia bertemu Andi sendirian, dan aku menunggu di kamar dengan hati berdegup kencang. Saat dia kembali, wajahnya pucat. Aku bilang aku akan pikirkan, katanya pelan. Hatiku jatuh. Pikirkan apa? Kamu mau nikah sama dia, tanyaku, suara gemetar. Dia tidak menjawab, hanya memelukku. Malam itu kami tidur terpisah, pertama kalinya sejak menikah. Pagi harinya, selama pertandingan, Laras bermain buruk. Bola-bola yang biasanya dia smash dengan sempurna, kini jatuh sia-sia. Tim kalah, dan media mulai bertanya-tanya. Di ruang ganti, pelatih marah besar. Apa yang salah denganmu, Laras? Tanyanya. Dia menangis, dan aku yang menunggu di luar, merasa bersalah. Apakah aku yang menghancurkannya? Kembali ke Jakarta, tekanan semakin berat. Ayah Laras datang ke apartemen, memaksa dia pulang. Kamu harus nikah dengan Andi. Ini untuk kebaikanmu, katanya tegas. Laras menolak, tapi ayahnya mengancam akan mencabut dukungan finansial. Aku melihat bagaimana Laras bergulat antara cinta kami dan kewajiban keluarga. Di saat itu, aku memutuskan untuk mundur. Mungkin kita harus pisah sementara, kataku, meski hatiku hancur. Tapi Laras menolak. Tidak, Nadia. Kita lawan bersama. Kami mulai mencari bantuan, bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, bertemu orang-orang yang punya cerita serupa. Mereka berbagi pengalaman tentang diskriminasi, tentang bagaimana masyarakat memandang kami sebagai ancaman. Itu memberi kami kekuatan, tapi juga membuatku sadar betapa beratnya perjuangan ini. Suatu hari, ibuku datang ke apartemen. Aku ingin bicara, katanya, matanya penuh air mata. Aku biarkan dia masuk, dan kami duduk berhadapan. Kenapa kamu lakukan ini? Kami mendidikmu dengan baik, tanyanya. Aku cerita semuanya, tentang Laras, tentang cinta kami. Ibu mendengar, tapi wajahnya penuh kecewaan. Ini salah, Nadia. Kamu bisa berubah. Kata-katanya seperti pukulan. Setelah itu, Laras dan aku semakin dekat, tapi ancaman Andi masih menggantung. Dia akhirnya mempublikasikan foto itu ke media sosial, dan badai datang. Koran-koran menulis tentang skandal atlet voli, netizen menghujat. Laras dipecat dari tim nasional, sponsor mundur. Aku kehilangan pekerjaan sebagai editor buku karena bosku takut citra perusahaan rusak. Di tengah kekacauan, kami saling bertahan. Tapi keraguan mulai muncul. Laras mulai minum, menghabiskan malam sendirian. Mungkin ini kesalahan, gumamnya suatu malam. Aku merasa dikhianati lagi. Apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan? Konflik mencapai puncak saat ayahku datang dengan polisi. Kami laporkan pernikahan ilegal ini, katanya. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tidak diakui, tapi mereka bisa menuduh kami dengan pasal-pasal lain. Laras dan aku ditahan sementara, diinterogasi. Di sel kecil itu kami saling memandang penuh penyesalan. Akhirnya kami dibebaskan dengan syarat, pisah dan berobat.
Tapi kami menolak. Kami pindah ke Bali mencoba mulai baru. Di sana komunitas lebih terbuka, tapi masa lalu masih mengejar. Di Bali, angin laut yang sepoi-sepoi seharusnya membawa kedamaian, tapi bagi kami, itu hanya topeng untuk badai yang tak kunjung reda. Apartemen kecil di pinggir pantai menjadi tempat persembunyian kami, tapi setiap pagi, aku bangun dengan mimpi buruk tentang masa lalu. Laras, yang dulu penuh semangat, kini sering termenung memandang ombak dengan mata kosong. Kehidupan baru ini penuh tantangan. Laras mencoba menjadi pelatih oli relance, tapi klien mundur setelah tahu skandalnya. Aku menulis artikel anonim untuk majalah online, tapi bayarannya pas-pasan. Uang habis, dan kami mulai bertengkar tentang hal-hal kecil. "Kenapa kamu tidak cari kerja tetap?" tanyaku suatu hari. "Siapa yang mau pekerjakan aku sekarang?" balasnya tajam. Setiap kata seperti luka baru. Di tengah itu, Andi muncul lagi, kali ini melalui pengacara. Dia menuntut Laras atas pencemaran nama baik, mengklaim bahwa hubungan kami merusak reputasinya. Pengadilan di Jakarta memanggil kami, dan kami harus kembali. Di pesawat, Laras memegang tanganku erat. "Aku takut, Nadia." "Aku juga, tapi aku pura-pura kuat." Sidang pertama seperti neraka. Hakim memandang kami dengan tatapan menghakimi, pengacara Andi menampilkan bukti-bukti. "Ini bukan tentang cinta, tapi tentang moral masyarakat," katanya. Laras bersaksi, suaranya gemetar. "Aku mencintai Nadia, dan itu bukan dosa." Ruang sidang bergemuruh, netizen di luar berunjuk rasa menentang kami. Di rumah, keluargaku ikut campur. Ayah menelepon, memohon aku mundur. "Pikirkan ibumu, dia sakit karena ini." Hatiku teriris. Ibu memang jatuh sakit, depresi karena kegagalan mendidikku. Aku merasa bersalah, bertanya-tanya apakah pengorbanan ini terlalu mahal. Laras juga bergulat, ayahnya sakit jantung setelah skandal, dan dia merasa bertanggung jawab. Konflik internal semakin dalam. Suatu malam, Laras mengaku pernah bertemu Andi secara rahasia. "Dia tawari uang untuk pisah dari kamu," katanya. Aku marah besar. "Dan kamu pertimbangkan," jeritku. Dia menangis, "Aku tolak, tapi aku lelah, Nadia. Itu seperti pengkhianatan, meski belum terjadi." Aku pergi keluar, berjalan di pantai sendirian, air mata bercampur air laut. Kembali kami berdamai, tapi retak sudah ada. Kami bergabung dengan kelompok dukungan di Bali, bertemu pasangan lain yang punya cerita serupa. Seorang wanita tua bercerita tentang kehilangan anak karena coming out, yang membuatku takut. "Apakah ini akhir yang bahagia?" tanyaku pada Laras. Dia tidak jawab. Sidang berlanjut, dan bukti baru muncul, pesan lama dari Laras ke Andi, di mana dia bilang mungkin kita bisa coba lagi. Itu dari sebelum kami menikah, tapi pengacara memelintirnya. Laras menjelaskan, tapi aku ragu. Di rumah, aku konfrontasi. "Apa kamu masih cinta dia?" tanyaku. "Tidak. Itu masa lalu," balasnya. Tapi keraguan itu seperti racun. Di puncaknya, ibuku datang ke Bali. "Aku ingin lihat sendiri," katanya. Kami bertiga duduk, dan ibu melihat Laras dengan tatapan aneh. "Kamu yang buat anakku seperti ini?" tanyanya. Laras menjawab tenang, "Kami saling mencinta, Bu." Ibu menangis, cerita tentang mimpi-mimpinya untukku. Aku terpecah, ingin peluk ibu tapi juga lindungi Laras. Setelah itu, Laras mulai menjauh. Dia sering keluar malam, katanya latihan, tapi aku curiga. Suatu hari, aku ikuti dia, dan lihat dia bertemu Andi di kai. Hatiku hancur. Mereka bicara, Andi memegang tangannya. Aku pulang, menangis sendirian. Konfrontasi malam itu hebat.
Kamu khianati aku, jeritku. Laras menjelaskan, dia mau tarik tuntutan jika aku setuju bertunangan palsu. Tapi aku tidak percaya. Kamu pilih dia, kataku, dan aku pergi, meninggalkannya. Aku kembali ke Bandung, ke rumah orang tua. Ibu peluk aku, ayah diam saja. Tapi di sana aku merasa kosong. Setiap malam aku ingat Laras, bertanya-tanya apakah keputusanku benar. Masyarakat memuji kembaliku ke jalan benar, tapi hatiku tahu itu bohong. Beberapa minggu kemudian, Laras datang ke Bandung. Aku tolak Andi. Aku pilih kamu, katanya di depan rumah. Ayah keluar, marah. Pergi dari sini, bentaknya. Tapi Laras tidak mundur. Saya cinta Nadia dan saya akan buktikan. Konflik keluarga meledak. Ayah dan Laras bertengkar, ibu menangis. Aku berdiri di tengah, harus pilih. Akhirnya aku pegang tangan Laras. Aku pilih dia, ya. Ayah mengusir kami lagi, tapi kali ini aku merasa bebas. Kami kembali ke Bali, tapi luka masih ada. Pengadilan memutuskan kami kalah, harus bayar denda. Tapi itu membuat kami lebih kuat. Kami mulai kampanye online anonim, berbagi cerita untuk bantu orang lain. Tapi keraguan tetap. Apakah pengkhianatan kecil Laras bisa dimakan? Apakah masyarakat akan berubah? Kembali di Bali, angin perubahan mulai berhembus, tapi luka lama masih menganga. Setiap pagi, aku dan Laras mencoba membangun rutinitas baru, minum kopi bersama, berjalan di pantai, tapi bayang-bayang pengkhianatan Andi masih menghantui. Makan aku, Nadia, katanya berulang kali, matanya penuh penyesalan. Aku bilang ya, tapi di hati, ada keraguan yang tak hilang. Kehidupan kami sekarang lebih terbuka. Kami bergabung dengan organisasi advokasi di Denpasar, bertemu aktivis yang berjuang melawan diskriminasi. Mereka cerita tentang undang-undang yang tak adil, tentang kekerasan yang dialami komunitas. Itu membuka mataku, cinta kami bukan hanya masalah pribadi, tapi perjuangan sosial. Laras mulai berbicara di acara kecil, berbagi pengalaman sebagai atlet yang out. Aku kehilangan segalanya, tapi aku dapatkan kebebasan, katanya di depan audiens. Tapi tekanan belum berakhir. Ayah Laras meninggal karena serangan jantung dan keluarganya salahkan kami. Kamu yang buat dia stres, kata saudaranya di pemakaman. Laras hancur, menyalahkan diri sendiri. Malam-malam dia menangis, dan aku hanya bisa peluk dia. Apakah ini harga yang harus dibayar, tanyanya. Aku tidak punya jawab, hanya rasa bersalah yang tumbuh. Di sisiku, ibu mulai melunak. Dia kirim pesan, tanya kabar. Aku rindu kamu, tulisnya. Aku balas, dan perlahan kami bicara lagi. Suatu hari, dia datang ke Bali. Aku coba pahami, katanya. Kami bertiga makan malam, bicara tentang masa kecilku. Laras cerita tentang mimpinya, dan ibu dengar. Itu langkah kecil, tapi berarti. Tapi masyarakat tidak semudah itu. Kampanye kami dapat ancaman, pesan HT, bahkan batu dilempar ke apartemen. Polisi tidak bantu, katanya ini risiko sendiri. Laras ingin mundur, tapi aku dorong maju. Kita harus lawan, kataku. Konflik internal muncul lagi, Laras ragu, takut kehilangan lebih banyak. Puncaknya saat demo besar di Jakarta untuk hak LGBTI. Kami ikut, berdiri di barisan depan. Polisi bentrok, gas air mata beterbangan. Laras terluka, lengan terkilir. Di rumah sakit, dia menangis. Kenapa kita lakukan ini? Untuk apa, tanyanya. Aku jawab, untuk masa depan kita. Setelah itu, Laras berubah. Dia lebih kuat, mulai tulis buku tentang pengalamannya.
Aku dukung, tapi di balik itu aku bergulat dengan trauma. Mimpi buruk tentang pengkhianatan, tentang keluarga yang hilang. Suatu malam aku konfrontasi lagi. Apa kamu pernah pikir tinggalkan aku untuk Andi? Tanyaku. Dia jawab jujur, ya sebentar. Tapi aku pilih kamu. Kebenaran itu sakit, tapi menyembuhkan. Kami mulai terapi bersama, bicara tentang luka. Terapis bilang cinta butuh pengampunan. Perlahan kami bangun kembali. Tapi drama belum selesai. Andi muncul lagi, kali ini minta maaf. Aku salah, Laras. Aku cemburu. Dia tawari bantuan finansial. Laras tolak, tapi itu buat aku ragu lagi. Apakah ada sisa perasaan? Di tengah itu, ibuku sakit parah. Aku kembali ke Bandung, Laras ikut. Di rumah sakit, ayah lihat kami. Kamu bawa dia ke sini, tanyanya marah. Tapi saat ibu bangun, dia pegang tangan Laras. Terima kasih sudah jaga Nadia, katanya lemah. Ayah diam, tapi itu awal rekonsiliasi. Kembali ke Bali, kami nikmati kedamaian sementara. Laras dapat tawaran jadi pelatih di klub kecil, aku terbitkan novel tentang cerita kami. Tapi masyarakat masih judi, gosip, diskriminasi di tempat kerja. Konflik terakhir muncul saat pernikahan saudara Laras. Kami diundang, tapi dengan syarat, jangan tunjukkan hubungan. Di pesta, Andi ada, bicara dengan Laras. Aku cemburu, konfrontasi. Kamu masih bicara dengannya, tanyaku. Hanya teman, jawabnya. Tapi aku pergi, marah. Malam itu, Laras kejar aku. Aku pilih kamu selamanya, katanya. Kami berdamai, tapi aku sadar, perjuangan ini tak pernah berakhir. Dengan angin Bali yang semakin lembut, kami mulai melihat cahaya di ujung terowongan, meski bayang-bayang masa lalu masih menari-nari. Laras dan aku, setelah semua badai, mencoba membangun ondasi yang lebih kuat. Setiap pagi, kami berlari bersama di pantai, saling mengingatkan bahwa pengorbanan kami bukan sia-sia. Noelku terbit, dan responsnya campur aduk. Beberapa memuji keberanian, yang lain hujat sebagai propaganda. Laras bangga, katanya, ini cerita kita. Tapi di balik itu, tekanan sosial masih ada. Teman lama menghubungi, tapi dengan nada menghakimi. Kalian bisa berubah, kan? Tanya salah satunya. Aku jawab tidak, tapi hatiku sakit. Rekonsiliasi dengan keluarga berlanjut. Ayahku mulai bicara lagi, meski dingin. Aku coba terima, tapi jangan harap aku setuju, katanya. Ibu lebih hangat, kirim makanan dari Bandung. Untuk Laras, saudaranya mulai datang, minta maaf atas ayah mereka. Itu langkah kecil, tapi memberi harap. Tapi di komunitas, kami lihat kasus-kasus lain, pasangan yang dipisah paksa, kekerasan. Itu buat kami terus berjuang. Laras jadi pembicara di konferensi internasional, cerita tentang diskriminasi di Indonesia. Aku dukung dari belakang, tapi takut kehilangannya lagi. Suatu hari, surat dari Andi datang. Aku menikah dengan orang lain. Ma atas semuanya. Laras baca, lalu buang. Masa lalu, katanya. Tapi aku lihat ada sedikit lega di matanya. Apakah itu akhir dari keraguan? Hidup kami sekarang lebih stabil. Laras sukses sebagai pelatih, aku sebagai penulis. Kami adopsi anjing, buat rumah terasa lengkap. Tapi di malam-malam sunyi, kami bicara tentang masa depan. Apakah kita bisa punya anak? Tanya Laras. Di Indonesia, itu mimpi jauh, tapi kami berharap. Drama terakhir muncul saat undang-undang baru disulkan, melarang propaganda LGBT. Kami ikut petisi, demo lagi. Di sana kami bertemu orang-orang yang terinspirasi cerita kami.
Terima kasih, kalian beri harap, kata seorang gadis muda. Itu buat kami sadar, pengorbanan kami punya arti. Akhirnya, di ulang tahun pernikahan rahasia kami duduk di pantai, memandang matahari terbenam. Setelah semua ini, apa kamu menyesal? Tanyaku. Laras peluk aku. Tidak pernah. Kamu adalah pilihanku. Tapi di hati, aku tahu perjuangan terus. Masyarakat berubah lambat, keluarga butuh waktu. Cinta kami, dengan semua luka dan pengkhianatan, jadi simbol ketahanan. Apakah mencintai seseorang meski bertentangan dengan norma masyarakat selalu merupakan pilihan yang benar, atau adakah saat di mana pengorbanan pribadi terlalu mahal untuk dibayar? Toi eten tenaratie. Eten dead. Dengan angin Bali yang semakin lembut, kami mulai melihat cahaya di ujung terowongan, meski bayang-bayang masa lalu masih menari-nari. Laras dan aku, setelah semua badai, mencoba membangun ondasi yang lebih kuat. Setiap pagi, kami berlari bersama di pantai, saling mengingatkan bahwa pengorbanan kami bukan sia-sia. Kami bicara tentang mimpi-mimpi kecil, seperti trailing ke Lombok atau membuka kai kecil untuk komunitas. Nolku terbit, dan responsnya campur aduk. Beberapa memuji keberanian, yang lain hujat sebagai propaganda. Laras bangga, katanya, ini cerita kita. Dia baca ulang, beri masukan. Tapi di balik itu, tekanan sosial masih ada. Teman lama menghubungi, tapi dengan nada menghakimi. Kalian bisa berubah, kan? Tanya salah satunya. Aku jawab tidak, tapi hatiku sakit. Aku cerita pada Laras, dan dia peluk aku, mereka tidak paham. Rekonsiliasi dengan keluarga berlanjut. Ayahku mulai bicara lagi, meski dingin. Aku coba terima, tapi jangan harap aku setuju, katanya saat telepon. Ibu lebih hangat, kirim makanan dari Bandung, seperti sate atau kue auritku. Untuk Laras, saudaranya mulai datang, minta maaf atas ayah mereka. Mereka bicara panjang tentang masa kecil, dan itu menyembuhkan luka lama. Tapi di komunitas, kami lihat kasus-kasus lain, pasangan yang dipisah paksa, kekerasan verbal bahkan isik. Itu buat kami terus berjuang. Laras jadi pembicara di konferensi internasional di Singapura, cerita tentang diskriminasi di Indonesia. Aku ikut, dukung dari belakang, tapi takut kehilangannya lagi. Di sana, dia bertemu aktivis global, dapat ide baru untuk kampanye. Suatu hari, surat dari Andi datang. Aku menikah dengan orang lain. Ma atas semuanya. Semoga kalian bahagia. Laras baca, lalu buang ke sampah. Masa lalu, katanya dengan tegas. Tapi aku lihat ada sedikit lega di matanya. Malam itu kami bicara tentang itu, dan Laras akui, dulu aku ragu, tapi sekarang jelas. Itu tutup babak lama. Hidup kami sekarang lebih stabil. Laras sukses sebagai pelatih oli di klub lokal, anak-anak didiknya kagum padanya. Aku sebagai penulis relance dapat kontrak untuk buku kedua. Kami adopsi anjing bernama Luna, yang buat rumah terasa lengkap dan hidup. Setiap malam kami masak bersama, berbagi cerita hari. Tapi di malam-malam sunyi, kami bicara tentang masa depan yang lebih besar. Apakah kita bisa punya anak? Tanya Laras suatu hari. Di Indonesia, adopsi untuk pasangan seperti kami sulit, tapi kami teliti opsi internasional. Itu beri harap, meski tahu tantangannya besar. Drama terakhir muncul saat undang-undang baru diusulkan di parlemen, melarang propaganda LGBT, dengan ancaman penjara. Kami ikut petisi online, organisir demo kecil di Bali. Di sana kami bertemu orang-orang yang terinspirasi cerita kami. Terima kasih, kalian beri harap untuk coming out, kata seorang gadis muda dengan mata berkaca. Itu buat kami sadar, pengorbanan kami punya arti lebih besar dari diri sendiri.
Akhirnya, di ulang tahun pernikahan rahasia kami yang ketiga, kami duduk di pantai, memandang matahari terbenam yang indah. Setelah semua ini, apa kamu menyesal? Tanyaku pelan. Laras peluk aku erat. Tidak pernah. Kamu adalah pilihanku selamanya. Kami berciuman lembut, merasakan kedamaian yang lama hilang. Tapi di hati, aku tahu perjuangan ini tak pernah benar-benar berakhir. Masyarakat berubah lambat, keluarga butuh waktu lebih banyak. Cinta kami, dengan semua luka, pengkhianatan, dan odn, jadi simbol ketahanan bagi banyak orang. Apakah mencintai seseorang meski bertentangan dengan norma masyarakat selalu merupakan pilihan yang benar, atau adakah saat di mana pengorbanan pribadi terlalu mahal untuk dibayar?